ceramah trio atau bisa disebut syarhil Quran yang akan dibawakan oleh santriawati. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Al-Quran mula-mula jumpai bangsa sebagai penyembah berhala, pemuja batu dan memuji kayu. Pada masa itu bangsa sering banggakan dirinya karena kebawahannya seperti bangsa yang cinta ilmu pengetahuan. Mereka diselat dengan tongkat wasiat Al-Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam badan dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Hadirin, calon penghuni surga, ayat tersebut termasuk dalam ilmu balaghah yang berarti kalamul mati al-inkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kesesatan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran itu dalam merancang bangun peradaban manusia? Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Ali Asy-Syabuni dalam suatu tafsirnya menegaskan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Mengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahirul Al-Quran menegaskan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Hadirin, calon penghuni surga, yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti penyakit ragu, syirik, dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin dan bukan penyakit zahir? Memang berbahaya jika tidak diobati. Jawabannya, hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati. Tetapi jauh lebih berbahaya jika kita memiliki penyakit batin namun tidak diobati. Betul, hadirin. Pantas kalau Abu Faidah Muhammad Ijak dalam buku Al-Quran menerangkan bahwa Al-Quran adalah obat yang paling sempurna bagi segala penyakit zahir maupun batin. Hadirin, calon penghuni surga, yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan petunjuk kehidupan dan mengamalkannya dalam hidup keseharian, maka perilakunya dipastikan tidak
surga. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan dan beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, kita pahami maksudnya, dan kita amalkan petunjuknya, maka ia akan memberikan kita ketenangan. Jauh dari rasa resah dan gelisah yang menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan. Dan serta mampu mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada kita semua penduduk bangsa ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Walau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan pada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin calon penghuni surga. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk dan rahmat, serta peradaban yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Oleh karena itu, kewajiban saya, saudara kita semua dan seluruh bangsa Indonesia melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran agar peradaban manusia di Indonesia dapat semakin berjaya kembali di masa sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran, kita pahami maksudnya, dan kita amalkan petunjuknya. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah, dari Allah, cahaya benar dan obat mujarab, serta yang berpegang teguh kepadanya dan keselamatan bagi yang mengikutinya, sehingga dengan cara ini kita mampu menciptakan peradaban yang hilang dengan cahaya Al-Quran. Demikianlah cerahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk